ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الدين العظيم معاشر المسلمين والمسلمات في ومستقبله وفي دينه وفي دنياه، ومن ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح في الإسلام. وهذا الحديث موضع من مواضع محاسن الدين ومحاسن النكاح في الإسلام. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia segera menikah, sebab yang demikian lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka hendaknya dia memperbanyak berpuasa, karena itu akan menjadi pelindung baginya. Agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, agama Islam, merupakan agama yang agung, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang demikian detail, yang demikian teliti, dan syariat yang sempurna, yang memelihara kehidupan seorang hamba, baik secara individu, demikian pula dalam sebuah kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum, baik dalam kehidupan sekarang, demikian pula akan datang, dan akan menjaga kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Dan termasuk di antara hal tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar pernikahan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. وقد أفاد هذا الحديث العظيم جمال هذا الدين بمشروعية النكاح في الإسلام على ما عليه خلاف طريقة الأمم، فإن للأمم في تاريخ البشرية في التعامل مع النكاح طرق مختلفة، فمنهم من سلك مسلك الفوضى في النكاح حتى خلط النكاح بالسفاح، واختلطت الأنساب وانتشرت الأمراض والأسقام وغير ذلك بسبب الفوضى في النكاح. ومن الأمم من منعت النكاح كحال النصارى ومن سلك طريقتهم من رهبان الوثنيين، وهي طريقة كذلك منحرفة تخالف فطرة الإنسان، فغلوا في هذا الباب حتى وقعت الخيانة فحرموا النكاح ووقعوا في السفاح. أما أهل الإسلام فأكرمهم الله عز وجل في هذا الدين العظيم بالنكاح بأركانه وشروطه وقواعده وآدابه وسائر ما يتعلق به مما يكون به كمال وجمال هذا الدين في أحكام النكاح في الإسلام. Hadis yang agung ini menjelaskan tentang keindahan agama ini, yang menerangkan tentang disyariatkannya pernikahan di dalam Islam, dan pernikahan di dalam Islam menyelisihi apa yang telah ditempuh dari cara-cara umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum kita dalam sejarah manusia, berbagai macam metode mereka di dalam menyikapi pernikahan itu. Di antara mereka ada yang menempuh cara pernikahan dengan penuh kekacauan, tidak ada aturan, sehingga mereka
menganggap perbuatan zina yang mereka lakukan sebagai sebuah pernikahan yang menyebabkan tercampur aduknya nasab-nasab keturunan dan menyebarnya berbagai macam penyakit-penyakit, disebabkan karena tidak adanya aturan yang baik dalam pernikahan tersebut dan masuknya perkara-perkara yang berkaitan dengan perzinaan lalu dianggap sebagai sebuah pernikahan. Dan di antara umat-umat sebelumnya ada yang mencegah pernikahan, seperti halnya kaum Nasara, dan yang menempuh cara-cara mereka dari sikap-sikap rahbaniyah, meninggalkan pernikahan, yang ini merupakan metode yang menyimpang, yang menyelisihi fitrah sebagai manusia. Mereka mengharamkan pernikahan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perbuatan zina. Adapun kaum muslimin, Allah Jalla wa'ala memuliakan mereka dengan syariat pernikahan ini, tentu dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan adab-adabnya, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengannya, yang menerangkan tentang keindahan dan kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على 10 صور، ومن تأملها وجد فيها من الفوضى ما يختلط فيه النكاح بالسفاح. وهكذا كذلك في مقابل هذا طريقة النصارى المبتدعة، كما قال الله عز وجل عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ومن تأمل تاريخ البشرية وجد فيه من الفوضى في باب النكاح ما يعرف نعمة الإسلام في النكاح ومحاسن هذا الدين فيه. Telah disebutkan di dalam hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau menjelaskan pernikahan yang terjadi di masa jahiliyah itu ada 10 model, ada 10 macam tata cara pernikahan mereka. Yang barang siapa memperhatikan cara-cara yang mereka lakukan, maka dia akan mendapati banyaknya kekacauan di dalamnya, sehingga tercampur antara hukum pernikahan dengan perzinaan. Dan sebaliknya, metode kaum Nasara yang ini adalah merupakan metode yang bid'ah, yang tidak pernah ditetapkan di dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sikap rahbaniyah, meninggalkan pernikahan yang mereka ada-adakan, kami tidak pernah menetapkan syariat itu kepada mereka. Maka barang siapa yang memperhatikan sejarah manusia dalam pernikahan, dia akan mendapati kerusakan yang mereka lakukan dalam perkara ini, yang dengannya seseorang akan mengetahui betapa besarnya nikmat Islam dan keindahan agama ini yang mengatur tata cara pernikahan. ومن محاسن دين الإسلام في النكاح أنه راعى الفطرة البشرية في حاجته إلى النكاح، فأحل النكاح وحرم السفاح، وضبط هذا النكاح بضوابط وأركان وشروط وآداب ومسائل يكون بها حصول المصالح العاجلة والآجلة في هذا النكاح. ومن ذلك ما سيأتي معنا من أحاديث كثيرة تدل على هذه المحاسن الجميلة العظيمة في أحكام النكاح في الإسلام. Keindahan agama ini
dalam syariat pernikahan itu sangat memperhatikan fitrah manusia, karena kebutuhan mereka untuk melakukan pernikahan tersebut. Oleh karena itu Islam menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina. Lalu kemudian Islam mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan yang disertai dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adab yang dengannya seseorang meraih kemaslahatan dengan pernikahan tersebut, yang kemaslahatan itu dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang. Dan nanti akan kita mendengarkan sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keindahan syariat pernikahan ini. فمن محاسن النكاح في الإسلام الأمر بالتعجيل به عند الشباب لحفظ الشباب من أن يقعوا في السفاح يحفظون بالنكاح. ومنه هذا الحديث الذي سمعناه في الصحيح حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني من استطاع منكم النكاح وعنده القدرة المالية والجسدية فليعجل بالزواج. لماذا؟ ليحفظ دينه وشهوته فيوجهها في الحلال لا في الحرام، وهذا من محاسن هذا الدين. Dan termasuk di antara keindahan dalam sebuah pernikahan adalah perintah Islam kepada para pemuda untuk menyegerakan pernikahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga mereka agar mereka tidak terjatuh ke dalam perzinaan. Di antara dalil yang menerangkan tentang hal itu adalah hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu: wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'ah, maka hendaknya dia segera menikah. Yang dimaksud al-ba'ah adalah memiliki kemampuan ketika melakukan pernikahan, kemampuan dari sisi materi, demikian pula kemampuan dari sisi fisik. Maka hendaknya dia bersegera untuk melangsungkan pernikahan. Mengapa demikian? Untuk memelihara agamanya dan untuk mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang dihalalkan dan bukan sesuatu yang diharamkan. Dan ini termasuk di antara keindahan Islam yang mengatur syariat pernikahan itu. وإذا لم يستطع الزواج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، قال فإنه له وجاء، أي حماية، كالوجاء الذي يستخدم فيقي الخيل من التهور والسرعة، وكذلك يربط مما يكون به الضرر. فالصيام علاج من لا يستطيع النكاح، ولا تجد مثل هذا إلا في دين الإسلام، وكل هذا حماية لهذا الإنسان ألا تنضبط شهوته وأن يخرج عن الفطرة الصحيحة المستقيمة التي يحبها الله عز وجل لهذا الإنسان. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memperbanyak puasa. Dan beliau menyebutkan alasannya bahwa dengan berpuasa itu akan menjadi tameng baginya, yaitu akan menjadi pelindung yang akan menjaga agamanya, seperti halnya pelindung dalam peperangan yang menjaganya dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan dari senjata-senjata lawan.
Maka berpuasa merupakan solusi bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan itu. Dan engkau tidak mendapati syariat yang seperti ini kecuali di dalam Islam. Yang ini semuanya merupakan bentuk pemeliharaan, penjagaan bagi kaum muslimin agar kemudian mereka senantiasa memelihara agamanya dan mereka tidak keluar dari fitrahnya yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, fitrah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. وبه نعرف محاسن هذا الدين في النكاح في الإسلام حين يأمر بالتعجيل به، فإن شباب المسلمين ذكورا وإناثا يحفظون في هذا الدين بالتعجيل بالنكاح لمن استطاع، فتقل مشاكل العنوسة التي وجدت في المجتمعات، وهي من المشاكل الكبيرة التي ابتليت بها المجتمعات، والحل في أحكام الإسلام، والذي منه محاسن الإسلام في التعجيل بالنكاح. وهكذا كذلك تقل نسبة الزنا والانحرافات الأخلاقية وما يتبع ذلك من الأمراض والأسقام التي تنتشر بسبب الفوضى في العلاقات المحرمة، وكل هذا يحميها الإسلام بمحاسن هذا الدين في النكاح. ومن ذلك توجيه الشباب إلى هذه الأخلاق الكريمة العالية التي يحفظ نفسه من شهوته بالتوجه إلى الصيام والعبادة التي تكون عونا له على إصلاح دينه وإصلاح دنياه. ولا شك أن الصوم من أعظم أسباب التقوى كما هو معلوم، ولهذا فرض الصيام لجلب التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. Maka dari sini kita mengetahui betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tatkala memerintahkan untuk bersegera melangsungkan pernikahan yang diarahkan kepada para pemuda. Yang dimaksud di sini asy-syabab, yaitu pemuda dan pemudi, kaum lelaki dan kaum wanita, yang dengan menikah tersebut mereka terpelihara dan terjaga agar kemudian mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang rendah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka diperintahkan untuk bersegera bagi yang memiliki kemampuan. Maka dengan pernikahan tersebut akan meminimalisir problem-problem wanita yang banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini termasuk di antara problem yang besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan itu. Dan dengan melangsungkan dan menyegerakan pernikahan itu juga akan meminimalisir terjadinya perbuatan zina, penyimpangan akhlak, menyebarnya penyakit-penyakit kelamin dan yang semisalnya, disebabkan karena adanya kehancuran dan kekacauan yang terjadi di dalam hubungan antara lelaki dan wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua dijaga di dalam Islam dengan melangsungkan pernikahan. Dan demikian pula hadis ini merupakan anjuran dan arahan kepada para pemuda untuk bersegera berhias dengan akhlak yang mulia ini, yang akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia tidak mampu untuk memperbaiki agamanya dan demikian pula dunianya,
Oleh karena itu, berpuasa termasuk di antara sebab yang menyebabkan seorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. ومن محاسن الدين في الإسلام محاسن النكاح في الإسلام أنه جعل للنكاح أحكاما فمن أركانه الإيجاب والقبول ومن شروطه إعلان النكاح وغير ذلك من الأحكام التي سطرت في كتب أهل الإسلام بالمجلدات فيها مما يتعلق بأحكام النكاح ابتداء من الخطوبة دخولا في عقد النكاح وأحكامه وشروطه ثم كفاءة الزوجين وأهلية كل زوج الذكر والأنثى ثم حقوق الزوجين ثم حقوق العشرة الزوجية ثم كذلك أحكام الرضاع وآداب النكاح مع آداب التربية الأبناء إلى ما يتعلق بالخصومة بين الزوجين وأنواع الفرقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة التي استنبطت من أدلة الكتاب والسنة وما نقل عن سلف الأمة وما بينه العلماء والأئمة، أحكام محكمة وتشريعات متقنة كفيلة بزيادة جمال هذا الدين جمالا في محاسن النكاح في الإسلام. Oleh karena itu, di antara keindahan pernikahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Di antara hukum-hukum pernikahan adalah, di antara rukun-rukun pernikahan adalah ijab qabul. Adanya ijab dan adanya qabul, pernyataan dan penerimaan dari pihak wali kepada seorang lelaki. Dan di antara syarat-syaratnya adalah mengumumkan pernikahan itu. Dan yang lainnya yang telah ditulis di dalam kitab-kitab karya kaum muslimin yang berkaitan dengannya, yang dimulai dari hukum-hukum seputar lamaran sampai kepada masuk ke pembahasan tentang akad nikah, kemudian apa yang dianggap sekufu, setara, yang layak dalam kehidupan suami istri, apakah keahlian masing-masing dari keduanya, kemudian penjelasan tentang hak-hak suami istri dan hukum-hukum seputar pergaulan suami istri dan hukum-hukum seputar persusuan, adab-adab pernikahan, sampai kepada penjelasan tentang pendidikan anak dan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, hukum-hukum seputar perceraian dan yang lainnya. Yang ini semua bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinukil dari para pendahulu umat ini dan dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin umat ini, yang ini semakin menambah keindahan Islam ini. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها، وفي رواية حسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول في الحديث الآخر: من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره
وجاء خارج الصحيح كذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح وأصله في الصحيح: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أفادت هذه الأحاديث أن من محاسن النكاح في الإسلام أنه يأتي لإنشاء الأسرة المسلمة الصالحة وإيجاد الذرية الصالحة والحفاظ على نسل البشرية الصالح، ابتداء من اختيار الزوجة والزوج، مرورا بالأحكام الكثيرة الكفيلة بإصلاح الأسرة، انتهاء بإيجاد الأبناء الصالحين وإحسان تربيتهم ورعايتهم. Telah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 faktor: karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama. Apabila engkau tidak memilihnya, maka sungguh engkau telah merugi. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila datang kepada kalian orang yang telah kalian ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Apabila engkau tidak melakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Dan disebutkan pula di dalam hadis yang sahih yang datang dari hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, dan di luar kitab sahih dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, yang asal hadis ini terdapat di dalam As-Sahih, kitab yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita yang pencinta kepada suaminya dan wanita yang diharapkan melahirkan keturunan yang banyak, karena sesungguhnya aku berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara indahnya pernikahan di mana seseorang mampu membangun sebuah rumah tangga yang saleh dan mewujudkan generasi yang saleh dengan menjaga keturunan manusia yang baik, yang saleh, dengan cara memilih pasangan hidup. Seorang wanita memilih pasangan sebagai suaminya, demikian pula sebaliknya. Lalu kemudian mereka berupaya untuk memperbaiki kehidupan dalam rumah tangga tersebut, dan kemudian berlanjut dengan berupaya memperbaiki pendidikannya dan pemeliharaannya terhadap anak-anak dan keturunannya. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله وحديث أبي هريرة كذلك: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأحاديث تدل على أن الآباء من الأزواج والزوجات مسؤولية في تربية الأبناء في الإسلام، وأنهم إذا لم يؤدوا الأمانة على وجهها الصحيح فإنهم يتحملون إثم وضلال الأبناء. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني لا يكفي أن تقي نفسك النار، بل أنت وزوجتك وأبنائك. فمن محاسن
الإسلام في النكاح الحرص على الذرية الصالحة لأجل أن تدعو لك وتكون حجة لك لا عليك يوم القيامة. ومن محاسنه أنه يأمرك بأداء الأمانة الواجبة في تربيتهم وحسن إصلاحهم ليكونوا سببا لقبول دعائهم لك والانتفاع بكذلك فضلهم في جنة الله عز وجل. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan di atas kesuciannya, namun kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang itu telah meninggal, terputus amalannya kecuali dalam 3 hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para orang tua, para ayah, para suami memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya, yang apabila mereka tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara yang benar, maka mereka bertanggung jawab dan mereka akan memikul dosa atas penyimpangan dan kesesatan para anak tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka tidak cukup engkau hanya memelihara dari neraka untuk dirimu sendiri, namun engkau, demikian pula istrimu, demikian pula anak-anakmu, kamu punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Dan termasuk di antara keindahan agama ini adalah semangat untuk menjaga keturunan agar keturunan tersebut menjadi keturunan yang saleh, menjadi generasi yang baik, yang akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah dari siksaannya. Dan termasuk di antara keindahan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah untuk menunaikan amanah. Amanah itu adalah mendidik mereka agar mereka menjadi sebab menjadi orang-orang yang saleh dan menjadi sebab doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikanmu dan bermanfaat untukmu, yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ومن محاسن هذا الدين، وبه نختم هذه الكلمة والمذاكرة، أن هذا الدين العظيم جعل للنكاح حقوقا وآدابا وأخلاقا تدوم بها الحياة الأسرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا وقع تقصير فالرجل ينبغي أن يكون مكرم للزوجة والزوجة مكرمة للزوج. وإذا حصل تقصير فكما قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والمعنى ما أحد يسلم من الخطأ، والأسرة المسلمة مهما حرصت على الخير فقد تحصل الأخطاء. فليس الحل هو بتهديم الأسرة، ولكن الحل بإصلاح هذا الخطأ بحكمة، ولا ينسى الخير الكثير الذي عند الطرف الآخر. فبمثل هذه الآداب والأحكام والتفاصيل الدقيقة العميقة
يكون الحفاظ على الأسرة المسلمة وحصول الخير فيها. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا بأمور شرعنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين. Dan termasuk di antara keindahan agama ini dalam pernikahan, dan ini adalah akhir dari majelis kita, dan hal ini menjelaskan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini telah menetapkan dalam sebuah pernikahan ada hak-hak yang harus dijaga, ada adab-adab, ada akhlak-akhlak yang dengannya apabila seseorang menjaganya maka kehidupan rumah tangga itu akan menjadi langgeng. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Apabila terjadi kekurangan di tengah-tengah keluarga, maka hendaknya seorang suami memuliakan istri, demikian pula istri memuliakan suami. Jangan melupakan keutamaan yang pernah mereka lakukan. Wala tansawul fadla bainakum. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah apabila dia membenci satu karakter, satu akhlak, maka dia akan menyukai sisi-sisi yang lainnya. Maka hendaknya seseorang apabila terjadi kekurangan dalam sebuah rumah tangga, dia berupaya untuk mencari solusi sebaik mungkin, yang dengan demikian seseorang akan mampu menutupi berbagai macam kekurangan dan kekeliruan tersebut dengan cara yang hikmah, tanpa melupakan kebaikan yang ada di pihak yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk memahami agama kita dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi hidayah dan memberi bimbingan kepada yang lain, bukan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.